Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum masuk ke pemaparan kami kelompok 4, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Loli Devi Lumpan Batu dengan NIM B100-283A Hukum Agraria dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Ari Budiarti, SH MHum, dengan Bapak Rustian Musawirya, SH MH. Baiklah, kami akan memulai pembahasan kami kelompok 4, yaitu mengenai penyelesaian sengketa tanah antara petani dengan PT Mackenzie melalui mediasi. Perkara ini kami ambil ataupun perkara ini terjadi di tanah PT Mackenzie, khususnya di Kabupaten Pemalang. Yang pertama, kami akan masuk mengenai gambaran lokasi penelitian sengketa kami, yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan Budi Sukanto selaku Kepala Seleksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, bahwasanya beliau menyebutkan PT Perkebunan Kelapa Mackenzie ini ternyata terletak di 2 desa, yaitu yang pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan masuk kepada poin 2, di mana poin 2 kelompok kami membahas mengenai pokok permasalahan. Nah, pokok permasalahan pada sengketa kami di mana PT Mackenzie adalah suatu perusahaan milik Belanda dahulu yang berada di Kabupaten Pemalang, yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa dengan luas total tanahnya mencapai 297,41 hektar. Nah, lalu di sini PT Mackenzie tersebut sudah 2 kali memperoleh HGU. HGU ini adalah hak guna usaha atas lahan yang dimaksud di Desa Klarean dan di Desa Keldal Rejo di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, melalui HGU yang pertama, di mana SHGU yang pertama itu terhitung di tanggal 10 Januari 1953 sampai dengan 23 September 1980. Diperkirakan dengan luas keseluruhannya mencapai 297,41 hektar, masing-masing seluas 278,49 hektar. Lalu di Desa Keldarejo juga terletak lahan seluas 18,52 hektar. Lalu di desa seluas 18,52 hektar terletak di Desa Klarean, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Lalu yang kedua itu SHGU yang kedua terhitung mulai tanggal 30 Januari di tahun 1984 sampai dengan 31 Desember 2008. Dengan luas keseluruhannya diperkirakan mencapai 160,35 hektar. Untuk masing-masing luasnya diperkirakan 105,87 hektar. Ini terletak di Desa Klarean dan seluas 54,47 terletak di Desa Klarean, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Lalu yang selanjutnya di tahun 1993, sejak tahun 1993 sampai dengan akhir 2008, petani penggarap yang tergabung dalam kelompok tani yang dulu disebutkan kelompok tani itu adalah STIP, terdiri dari 653 KK ataupun kartu keluarga yang telah menggarap lahan HGU PT Mackenzie seluas 160,35 hektar. Lalu di lahan tersebut para petani menanami pohon jarak, pohon melati, pohon palawijaya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Zahra NIM B120-143 akan menjelaskan pokok permasalahan terjadinya permasalahan dari PT Mackenzie. PT Mackenzie merupakan salah satu perusahaan milik Belanda yang berada di Kabupaten Pemalang yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa dengan luas total tanahnya 297 hektar. PT Mackenzie tersebut sudah 2 kali memperoleh HGU atas lahan yang dimaksud di Desa Klarean dan Desa Kendal Rejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, melalui yang pertama itu
terhitung mulai tanggal 10 Januari 1953 sampai dengan 23 September 1980 dengan luas keseluruhan 297 hektar. Masing-masing seluas 278 hektar terletak di Desa Kendal Rejo dan seluas 18 hektar terletak di Desa Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, terhitung mulai tanggal 30 Januari 1984 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan total keseluruhan 160 hektar, masing-masing seluas 105 hektar terletak di Desa Klareyan dan seluas 54 hektar terletak di Desa Kendal Rejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 1993 hingga akhir tahun 2008, petani penggarap yang tergabung dalam kelompok tani STIP terdiri dari 653 kartu keluarga telah menggarap lahan PT McKenzie seluas 160 hektar. Lahan tersebut ditanami pohon jarak, melati, palawijaya, ketela pohon, kacang, dan lain-lainnya, dan budidaya tambak sebagai sumber penghidupan warga. Hal ini disebabkan karena janji yang diberikan PT McKenzie untuk membayarkan gaji warga yang dipekerjakan sebagai petugas keamanan tidak ditepati, dan berbagai pola kemitraan antar warga dengan warga PT McKenzie tidak pernah berjalan baik. Kemitraan tersebut diantaranya produksi peralatan rumah tangga seperti sapu lidi yang terbuat dari sabut kelapa dan kemitraan dalam produksi minyak kelapa. 2 tahun sebelum berakhirnya HGU pada tanggal 31 Desember 2008, yaitu pada tahun 2006, PT McKenzie telah mengajukan permohonan pembaharuan HGU ke kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah. Hanya kurang satu persyaratan yang belum dipenuhi, yaitu rekomendasi dari pemerintahan Kabupaten Pemalang. Pihak pemerintahan Kabupaten Malang tidak mengabulkan rekomendasi permohonan pembaharuan HGU PT McKenzie sehingga PT McKenzie tidak dapat mengelola lagi tanah tersebut. Hal tersebut dikarenakan antara lainnya sebagian lahan telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh rakyat atau warga desa untuk usaha pertanian dan tambak. Hubungan kemitraan antara warga desa dengan PT McKenzie juga tidak berjalan dengan baik. Tanah ex HGU PT McKenzie ini akan dijadikan objek land reform sesuai peraturan perundangan yang berlaku oleh pemerintahan Kabupaten Pemalang. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pembaruan agraria nasional aset reform tanah untuk kesejahteraan rakyat, sehingga petani penggarap menuntut agar lahan tersebut dapat disertifikatkan menjadi hak milik para petani. Pada tanggal 30 Juni 2010, petani penggarap Desa Kendal Rejo mengirim surat kepada Presiden Rakyat Indonesia perihal permohonan perlindungan hukum dan perubahan status tanah garapan menjadi tanah hak milik petani penggarap. Di tanggal yang sama juga, petani penggarap Desa Klayeran mengirim surat kepada Mendagri perihal memohon perlindungan hukum dan perubahan status tanah garapan menjadi tanah hak milik penggarap. Pada tanggal 16 Juli 2010, Setnek Rakyat Indonesia mengirim surat kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan Bupati Pemalang perihal pengaduan masyarakat. Sertifikat Tani Independen Pemalang atau perwakilan dari petani penggarap jutaan telah melakukan pengaduan secara lisan pada tanggal 18 Juli 2010, yaitu dengan datang ke kantor pertanahan Kabupaten Pemalang dan DPRD Kabupaten Pemalang. Inti dari pengaduan tersebut yaitu menyampaikan permasalahan lahan seluas 160 hektar ex HGU PT Perkebunan Kelapa McKenzie yang telah digarap warga Desa Klareyan dan Desa Kendal Rejo selama bertahun-tahun. Menindaklanjuti pengaduan oleh petani penggarap tersebut, Kepala Subseksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang melakukan klarifikasi dengan memanggil kedua belah pihak, menanyakan terkait sengketa tanah tersebut. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi di tempat yang telah disepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Dwi Aulia, NIM B120346. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa antara petani dengan PT McKenzie yang dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi pertama dilakukan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Pemalang. Pada mediasi ini dilakukan secara 3 kali. Pertama pada tanggal 18 Agustus 2010, pembahasan pada pertemuan ini yaitu tentang rencana pembagian lahan. Kedua, pada tanggal 11 November 2010, pembahasan pada pertemuan ini, wakil masyarakat meminta jatah pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Ketiga, pada tanggal 24 November 2010, hasil yang dicapai yaitu jatah pemerintah kabupaten dan desa digabung untuk masyarakat menjadi 90 hektar, dan masyarakat meminta agar jatah PT McKenzie bisa dibeli oleh masyarakat. Namun mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Pemalang
tidak juga mendapatkan kata kesepakatan, sehingga Kantor Pertahanan Kabupaten Pemalang tidak memiliki kewenangan lagi untuk menyelesaikan sengketa pertahanan tersebut. Kedua, mediasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah. Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah juga tidak menghasilkan kata kesepakatan, sehingga para pihak dapat menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Hukum Perdata untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hingga saat ini, masing-masing pihak belum ada yang mengajukan ke jalur hukum untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah PT Mas Kenzi. Dan saat ini, tanah milik PT Mas Kenzi berubah menjadi tanah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasana dengan NIM B120419. Di sini saya ingin menjelaskan akibat hukum dari hasil mediasi bagi kedua belah pihak. Sebelum itu, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. Indonesia merupakan negara menjadi hal yang penting bagi masyarakat. 2008 tentang penolakan pembaharuan HGU PT Mas Kenzi oleh Pemkab Pemalang, maka tanah ex HGU PT Mas Kenzi berubah menjadi tanah negara. Oleh karena itu, petani penggarap boleh menggarap tanah tersebut karena tanah ex HGU PT Mas Kenzi ini sudah berubah menjadi tanah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izil Hidayat Putra, NIM B12216. Berdasarkan kesimpulan mengenai petani yang bersengketa dengan PT Mas Kenzi, dalam hal ini proses penanganan dan penyelesaian sengketa tanah antara petani penggarap dengan PT Mas Kenzi melalui mediasi ini dilakukan secara dua tahap, yaitu mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Pemalang dan mediasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah. Mediasi yang telah dilakukan tersebut keduanya sudah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis, penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan, khususnya petunjuk teknis Nomor 05-JUK-D-V-2007 tentang dilanjutkan dengan berakhirnya HGU PT Mas Kenzi pada tanggal 31 Desember tahun 2008 dan terbitnya surat Bupati Pemalang nomor 593/4132/Tapen tentang penolakan pembaharuan HGU PT Mas Kenzi. Tidak dikabulkannya pembaharuan HGU PT Mas Kenzi oleh Pemkab Pemalang, maka tanah ex HGU PT Mas Kenzi tersebut berubah menjadi tanah negara. Oleh karena itu, petani penggarap boleh menggarap tanah tersebut karena telah ex HGU PT Mas Kenzi ini statusnya sudah berubah menjadi tanah negara. Akibat hukum yang kedua, yaitu bagi petani penggarap bahwa petani tidak dapat mensertifikasikan tanah tersebut. Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tidak bisa memproses sertifikat selama masih ada sengketa di atas lahan ex HGU PT Mas Kenzi. Jadi itu saja dari kesimpulan yang dapat kita ambil. Saran yang dapat diberikan adalah diharapkan Kantor Pertanahan dapat lebih meningkatkan program penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi. Sengketa pertanahan mediasi dapat dilakukan dengan sosialisasi mengenai adanya upaya penyelesaian sengketa pertanahan, dapat dijadikan program berkala dan dilakukan secara meluas agar menumbuhkan, menciptakan kesadaran serta
budaya hukum masyarakat untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dengan mediasi, karena dalam pernyataannya masyarakat Kabupaten Pemalang masih sedikit yang mengetahui tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hal ini dapat terjadi dari beberapa hal, karena belum adanya tahu tentang pengetahuan mengenai mediasi, maka pemerintah harus bertindak cepat untuk melakukan sosialisasi secara meluas agar masyarakat dapat mengetahui dan dapat menghindari terjadinya suatu sengketa tanah yang sering terjadi dalam beberapa waktu tersebut. Melalui mediasi, diharapkan pemerintah untuk segera melaksanakan reformasi terhadap hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.